Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita pemuda yang bisa tembus pandang. Langsung saja disikat sakit, dipegang mengkerut, dan cerat-cerit cerut. Di part kali ini kita diperlihatkan sebuah bangunan, yaitu rumah sakit. Di sana terdapat Polwan Lee Ningyu yang sedang dijenguk oleh mamanya. Mamanya pun berkata, "Ningyu, kamu baik-baik saja? Kamu pingsan di hotel dan dibawa ke rumah sakit. Apa yang terjadi?" Ternyata mamanya masih muda dan cantik ya Mok. Namanya adalah Hua Qianling, ibu Lee Ningyu dan Li Wanyu. Sedangkan di sisi Lee Ningyu, ia masih kesakitan dan berkata, "Aku benar-benar kalah dari pria bernama Zhongma." Dan di sana ibunya pun terkejut dan berkata, "Apa? Pria itu lagi? Dia bahkan sudah membuat adikmu berada di rumah sakit." Sambil terlihat di sana Li Wanyu yang terbaring. Lalu ibunya pun berkata lagi, "Sekarang dia mengintimidasi keluarga lagi. Zhongma, aku tidak peduli, pokoknya kamu harus mati hari ini." Sambil ia terlihat emosi di sana. Lalu beberapa saat kemudian kita dibawa ke bank. Di sana terdapat Zhongma dan Daki sedang membawa beberapa tas besar. Lalu Daki pun berkata, "Saudara Ma, apa yang mau kau lakukan? Memintaku memindahkan barang di pagi hari, dan apa isi tas ini?" Lalu tepat di depan pintu Zhongma pun berkata, "Lihat, apa kamu tahu tempat apa itu?" Dan ia akan memasuki bank itu. Ternyata pelayan di sana pun berkata, "Maaf, apakah Anda membutuhkan layanan?" Dan Zhongma pun menjawab, "Kami ingin menyetor uang dan juga mau membuat kartu VIP." Terlihat di sana pelayan pun yang mengacuhkan omongan dari Zhongma sambil berkata, "Anda perlu 600 juta untuk membuat kartu VIP. Anda yakin?" Lalu Zhongma pun menjawab, "Hanya 600. Apakah ada kartu level yang lebih tinggi?" Di sana pelayan itu meremehkan sambil berkata, "Omong kosong, lihatlah pakaianmu yang compang-camping. Hei keamanan, buang kedua sampah ini." Terlihat di sana ia yang meremehkan Zhongma. Lalu Zhongma dibawa oleh para petugas. Di sana Zhongma pun berkata, "Aku benar-benar mempunyai 1 miliar. Apakah kamu memperlakukan pelanggan seperti ini?" Lalu di sisi Daki, ia pun ketakutan berkata, "Zhongma, jika aku tahu kalau bakal seperti ini, maka aku tidak akan bangun sepagi ini. Ini sangat memalukan." Lalu di sisi pelayan, ia pun berkata, "Lihat, mereka mengaku-ngaku memiliki uang 1 miliar. Dasar miskin." Lalu di sisi Zhongma dan Daki, ia ditertawai oleh orang-orang di belakang mereka. Lalu terdapat pintu dan seseorang di sana yang berkata, "Siapa yang membuat keributan sepagi ini? Apa yang terjadi? Di luar sangat berisik." Dan itu adalah manajer. Dan di sana pelayan pun berkata, "Manajer, ada 2 orang miskin yang mencari masalah. Aku akan segera membereskannya." Lalu di sana Zhongma pun berkata, "Anda manajernya kan? Saya perlu menyetor 1 miliar saya, tapi anjing ini tidak membiarkan saya masuk. Dia berkata bahwa kami pura-pura kaya. Anda tidak dapat menilai seseorang dari penampilannya. Kita akan menyetor uang. Apakah masih tidak boleh masuk?" Lalu di sana pelayan itu makin emosi dan berkata, "Pergilah orang miskin. Jika kamu dapat membuktikan kalau kamu memiliki 1 miliar, maka aku akan memanggilmu kakek." Sambil ia menunjuk ke arah Zhongma. Lalu Zhongma pun membuka tas itu dan ternyata isinya adalah uang yang bertumpuk banyak. Di sana Zhongma pun berkata, "Hei cucu, ayo berlutut dan panggil aku kakek." Sambil ia menyuruhnya berlutut. Di sana Zhongma pun berkata lagi, "Manajer, jika Anda ingin kami menyetor uang, yang terbaik adalah membiarkan anjing itu diam." Sambil terlihat manajer itu pun bersujud di hadapan Zhongma sambil berkata, "Tuan muda, harap tenang dan masuklah." Lalu Zhongma berjalan akan masuk sambil berkata, "Cucu, kamu jangan nakal seperti tadi. Bukankah kakek selalu mengajarimu?" Sambil terlihat si pelayan yang terdiam. Lalu manajer yang masih bersujud di lantai berkata, "Katakan, jika pelanggan ini pergi, aku akan membunuhmu." Lalu pelayan itu pun bersujud juga dan berkata, "Maafkan aku kakek." Lalu Zhongma pun berkata, "Saya akan memberimu pelajaran hidup. Jangan memandang rendah orang lain menggunakan mata anjingmu itu." Sambil terlihat mereka berdua di belakang yang masih tersujud. Lalu beberapa saat kemudian terlihat bank itu tadi, dan di sana Daki pun berkata, "Zhongma, bagaimana caranya kamu mendapatkan banyak uang?" Lalu Zhongma pun berkata, "Daki,
kamu dapat menyimpan kartu ini mulai sekarang. Sambil ia memberikan kartu VIP itu kepada Daki, dan Sungma pun berkata lagi, jangan biarkan siapapun memandang rendah kita sekarang. Lalu Daki di sana pun terenyuh sambil berkata, Sungma, aku menyayangimu. Lalu di sana terlihat gadis sistem yang berkata, nak, kamu sudah menyelesaikan masalahmu ini, mari kita mempersiapkan dan memulai pelatihan. Aku baru saja menyelidiki dan melihat kota Xingjing memiliki gunung yang disebut Miaofeng. Ada banyak energi spiritual sekitar 6.000. Tempat itu cocok untuk bercocok tanam. Kita harus mencapai sana sebelum malam. Mari kita mengucapkan selamat tinggal kepada Daki sebelum berangkat. Sambil terlihat gunung di sana, lalu Sungma pun berkata, Daki, aku harus pergi dulu. Aku harus melakukan perjalanan ke Gunung Miaofeng. Jangan tanya kenapa. Lalu Daki pun berkata, Gunung Miaofeng? Ah, saudaraku, kamu tidak bisa pergi. Itu gunung hantu. Kamu tidak pernah mendengar bahwa Gunung Miaofeng memiliki hantu berpakaian merah. Lalu Daki membayangkan dan ia pun bercerita, suatu hari ada seseorang menaiki mobil. Lalu seseorang itu pun berkata, jika bukan karena uang, mana mungkin aku akan menerima tugas sejauh ini. Lalu terlihat di depannya terdapat sesosok wanita bergaul. Lalu ia pun terkejut dan mengerem mobilnya. Tapi ternyata di depannya tidak ada apa-apa. Lalu ia melihat ke spion belakang. Lalu ia pun membetulkan spionnya sambil berkata, apakah itu ilusi? Aku harus segera pulang dan tidur setelah tugas ini. Tapi tiba-tiba di dalam mobilnya terdapat seseorang wanita. Lalu pria itu pun menoleh dan ia terkejut karena ada sesosok wanita bergaun merah. Lalu orang itu pun mengalami kecelakaan. Lalu beberapa saat kemudian terlihat gunung. Di sana terdapat mobil bagus yang melaju kencang. Lalu terdapat juga Daki yang berkata, Sungma, kita harus menyelidiki kebenaran tentang cerita hantu berbaju merah. Lalu Sungma pun menjawab, wah, kau memiliki keberanian untuk ikut denganku. Lalu Daki pun menjawab, tentu saja aku akan ikut dengan saudaraku. Mana mungkin aku akan meninggalkanmu sendirian. Dan juga aku penasaran tentang kisah hantu berbaju merah itu. Sambil terlihat ia yang akan menuju ke gunung itu. Lalu Sungma pun bergumam, beruntungnya aku memiliki teman yang sangat baik. Lalu gadis sistem pun di sana berkata, nak, jika saja apa yang diceritakan temanmu itu benar, mungkin saja hantu berbaju merah itu memiliki energi spiritual. Jika itu benar, maka kita dapat memanfaatkannya. Sambil terlihat mobil itu melaju ke arah gunung. Lalu di sana Sungma pun berkata, gadis sistem, apa benar ada hantu di dunia ini? Lalu sistem pun berkata, tentu saja, karena manusia terbuat dari energi spiritual gabungan. Setelah kematian manusia, mereka akan dipisahkan dari tubuh mereka. Apa yang salah? Apakah kamu takut hantu? Sambil terlihat Daki yang tertidur di dalam mobil. Lalu Sungma pun berkata, justru aku berharap bisa melihat hantu sehingga aku bisa bertemu orang tuaku. Sambil terlihat Sungma di sana yang bersedih. Lalu terlihat juga gadis sistem yang bersedih dan ia berkata, jiwa manusia hanya dapat bertahan 7 hari di dunia ini. Hanya orang yang telah mati dan tidak dapat melanjutkan hidup yang dapat tinggal di dunia ini selamanya. Sambil terlihat jalan berliku-liku yang dilewati mereka dan terdapat seseorang di atas sana. Ternyata itu adalah gadis kemarin yang mengawasi Sungma di malam hari. Lalu ia pun berkata, saudaraku, orang yang mencuri harta itu sebelum kita harus mendapatkannya duluan. Bahkan lo bersaudara bukan lawannya. Orang itu pasti sangat kuat. Sambil terlihat seseorang pria yang berada di sampingnya. Lalu beberapa saat kemudian terlihat sebuah bangunan bertingkat. Di sana seseorang pun berkata, ini kartu Anda tuan, kamar VIP Anda ada di lantai atas. Lalu ternyata itu adalah Sungma dan ia pun berkata, terima kasih. Lalu terlihat juga Daki yang cingak-cunguk memandangi tempat itu sambil berkata, luar biasa, ini hotel yang sangat berkelas. Sungma, hebat, ini pertama kalinya aku tinggal di hotel yang sangat berkelas. Tapi apa yang akan kamu lakukan di Gunung Miaofeng? Sambil terlihat lift di sana dan Sungma yang berkata, bukankah sudah aku katakan aku datang ke sini untuk bersantai dengan semua uang ini? Sambil mereka masuk ke dalam lift dan di sana Sungma berkata, jangan tanya itu lagi, kita harus santai karena sekarang kita kaya. Lalu tiba-tiba terdapat
Tangan wanita yang menahan pintu lift itu ternyata itu adalah wanita yang di atas bukit tadi. Lalu ia pun masuk dan berdiri di hadapan Zhongma. Di sana Daki pun berkata, beruntungnya aku datang ke sini, sambil terlihat Bokong yang semok di depan mereka. Lalu Zhongma pun berkata, gadis sistem, perempuan ini. Lalu gadis sistem pun berkata, ya, dia sedang mencoba untuk mempertahankan kekuatan spiritualnya, tetapi kamu masih bisa melihat kekuatan di sekitarnya. Aku yakin dia adalah seorang kultivator tingkat menengah, tapi ada banyak kultivator, jadi jangan terlalu terkejut. Sambil terlihat tubuh seksi dari wanita itu mengeluarkan aura yang membara. Lalu mereka pun keluar dari lift dan gadis itu melirik ke arah Zhongma. Lalu Daki pun melihatnya sambil berkata, ada, saudaraku, perempuan itu tinggal di sebelah kita. Sambil mereka memandangi bibir seksi dari perempuan itu, lalu Zhongma pun terdiam dan ia pun masuk ke dalam kamar. Di sana Daki pun duduk sambil berkata, Zhongma, perempuan tadi sangat sempurna dan dia tinggal di kamar sebelah sendirian. Bagaimana kalau kita mengajaknya untuk bermain? Lalu di sana Zhongma pun tertawa sambil berkata, baiklah, mengapa kamu tidak pergi dan menyapanya? Lalu si Daki pun berkata, tidak masalah, tapi ini kamar VIP yang spesial, aku harus bersantai terlebih dahulu. Lalu terlihat di sana Zhongma memandangi bangunan di atas gunung dan ia berkata, hei Daki, kamu harus beristirahat, aku akan keluar dulu untuk mencari udara segar. Lalu beberapa saat kemudian terlihat di luar ruangan dan di gunung itu terdapat sebuah kuil, dan gadis sistem pun berkata, aku sudah menyelidiki seluruh tempat ini dan tempat ini disebut kuil Feng Shan. Mari kita lihat ada apa di dalam sana. Sambil terlihat Zhongma yang akan memasuki kuil itu. Lalu di belakangnya ternyata terdapat hantu berbaju merah dan di sana Zhongma pun memasuki kuil itu. Lalu beberapa saat kemudian kita dibawa ke hotel lagi. Di sana terdapat Daki yang menyisir poninya sambil ia bernyanyi-nyanyi. Lalu tiba-tiba terdengar ketukan pintu dan di sana Daki pun menjawab, Zhongma, kamu kembali sangat cepat. Dan ia pun membuka pintu sambil berkata, apakah kau membawa makanan untukku? Tapi di depannya ternyata adalah gadis tadi dan ia pun berkata, namaku Ruo Bing. Kamar mandiku sepertinya tidak memiliki air panas. Bisakah aku mandi ke kamar mandimu? Sambil terlihat ia hanya yang memakai handuk. Di sana Daki pun langsung moncrot hidungnya karena melihat gadis muda itu yang datang padanya. Lalu gadis itu pun berkata, apakah tidak boleh? Lalu Daki pun menjawab, boleh, tentu saja boleh, silakan masuk. Lalu gadis itu pun memasuki kamar Zhongma sambil berkata, kemana sahabatmu? Bukankah kalian tinggal berdua? Lalu Daki pun menjawab, dia tidak ada di sini, jangan takut, kamu bisa mandi sepuasnya. Lalu di sana gadis itu pun berkata lagi, maka aku tidak akan sungkan. Lalu beberapa saat kemudian terlihat kuil tadi. Di sana Zhongma pun berkata, sistem, pelatihan apa yang kamu maksud? Lalu sistem pun menjawab, apakah kamu masih ingat tentang ketua Zhang yang waktu itu kamu sembuhkan? Pelatihan spiritual itu adalah seperti air yang di tubuh yang kita tampung. Jika ada terlalu banyak kekuatan spiritual, tubuhmu tidak akan bisa menahan semuanya dan akan seperti ketua Zhang yang menyebarkan energi spiritual sampai kematiannya. Tubuhmu memiliki kekuatan ginseng tetapi dikunci oleh pemiliknya. Jadi kita harus melatih tubuhmu untuk menahan kekuatan yang luar biasa. Lalu Zhongma pun berkata, lalu apa hubungannya dengan Gunung Miaofeng? Karena di sini aku mendeteksi kekuatan yang sangat besar, makanya aku membawamu ke Gunung Miaofeng. Kekuatan itu berada di pusat mata air Gunung Miaofeng yang berada di belakang kuil Feng Shan. Sambil terlihat di sana kuil itu yang bersinar. Lalu gadis sistem pun berkata lagi, mata air ini berisi kekuatan spiritual dari seluruh gunung dan kekuatan yang dimilikinya itu sangatlah kuat. Aku akan secara khusus melatihmu di sini. Berkultivasi juga di sini selama 3 hari, maka akan setara dengan melakukan selama 3 tahun, dan dalam 3 hari kemudian tubuhmu akan meningkat pesat.
karena jika berlatih di sini akan membuat kekuatan spiritualmu 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Sambil terlihat Sungma di sana yang diselimuti oleh aura-aura membara. Lalu gadis sistem pun berkata lagi, "Nak, hati-hati, ada sesuatu yang mengikutimu." Terlihat di sana angin kencang yang berhembus memasuki ruangan itu, dan ternyata itu adalah hantu wanita berbaju. Lalu hantu itu pun menyerang Sungma, dan di sana terlihat Sungma pun menghindarinya sambil jaketnya yang robek akibat cakaran dari hantu itu. Di sana Sungma pun matanya bersinar sambil berkata, "Aku telah menyadari sejak aku kesini. Oh, jadi ini hantu berbaju merah yang sedang viral itu. Penampilannya sangat jelek." Sambil terlihat di sana hantu gadis berbaju merah yang sedang melayang-layang di udara. Lalu hantu itu pun menyerang lagi ke arah Sungma, tapi Sungma dapat menangkap lehernya dan berkata, lemah sekali." Tiba-tiba hantu itu pun menghilang. Di sana Sungma pun berkata, dia menghilang. Dan ternyata hantu itu berada di belakang Sungma. Lalu Sungma pun menarik rambut dari hantu itu sambil berkata, "Mau lari kemana kau sekarang?" Dan ternyata hantu itu pun berubah cantik dan berkata, "Biarkan aku pergi, Anda menyakitiku." Sambil terlihat hantu di sana yang kelihatan sangat molek. Lalu Sungma pun terkejut dan berkata, "Bagaimana hantu bisa berubah menjadi cantik dan seksi seperti ini? Hai gadis sistem, apa sebenarnya yang telah terjadi?" Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan kuil. "Katakan padaku, mengapa kamu harus menakuti semua orang yang sedang berada di Gunung Miaofeng?" Sambil terlihat hantu itu yang duduk di lantai, dan ia berkata, "Apa kamu pernah mendengar bahwa 4 siswa perempuan dari Universitas Xinjing hilang setahun yang lalu?" Dan Sungma di sana pun berkata, "Pada saat itu Universitas Xinjing kehilangan 4 mahasiswi, dan polisi juga menghilang setelah menerima laporan tersebut. Keempat gadis itu tampaknya sudah menghilang. Aku juga seorang mahasiswa Universitas Xinjing, namaku Sungma." Lalu hantu itu pun berkata, "Sebenarnya aku adalah salah satu gadis yang hilang, namaku Wan Wan." Lalu di sana Sungma pun terkejut dan berkata, "Wan Wan, seperti nama yang ada di Mobile Legend." Lalu gadis hantu itu pun berkata, "Aku ingin memintamu untuk membalaskan dendamku dan menemukan seseorang bernama Jingsun." Lalu di sana Sungma pun terkejut dan membayangkan Jingsun adalah dokter medis itu. Lalu di sana gadis hantu pun berkata, "Waktu itu 1 tahun yang lalu, aku baru saja datang ke kota Xianjing untuk belajar. Aku mencari pekerjaan karena kondisi keluargaku yang buruk. Aku melihat iklan rekrutmen online dan aku berharap bekerja di sana. Lalu perlakuan dermawan yang mereka tawarkan membuatku sedikit tergoda dan memutuskan untuk mencobanya. Tanpa diduga, aku disentuh oleh beberapa orang mesum pada hari pertama bekerja. Mereka terus memaksaku untuk minum, dan saat itu Jingsun muncul. Dia membantuku dan mengusir kedua orang mesum itu. Dia mengatakan kepadaku bahwa dia adalah seorang dokter di sekolah kedokteran, dan setiap hari aku menemaninya minum. Setelah berkenalan beberapa bulan dan merasa bahwa orang ini tidak jahat, aku secara bertahap melepaskan penjagaanku kepadanya. Pada festival Qingming, dia memintaku untuk datang ke Gunung Miaofeng. Dia membawaku ke aula kuil ini dan minum denganku. Tiba-tiba aku pusing dan langsung tak sadarkan diri. Dan ketika aku membuka mataku, aku menjadi seperti ini." Di sana sistem pun berkata, "Tidak kusangka dia melakukan hal yang kejam, mengubah manusia menjadi hantu." Lalu gadis hantu pun berkata, "Tiba-tiba aku menggunakan baju merah ini. Mungkin saja aku digantung pada saat aku sedang tidak sadarkan diri, sehingga aku mati dengan keadaan sedang gantung diri." Lalu Sungma di sana pun berkata, "Ini terlalu kejam, tetapi mengapa Jingsun melakukan itu?" Lalu sistem pun berkata, "Aku tidak tahu mengapa kau malah marah-marah pada aku, keparat." Tapi tiba-tiba gadis hantu pun memeluk Sungma sambil berkata, "Kamu sangat kuat, tolong bantu aku. Tubuhku seolah-olah ditusuk oleh ribuan jarum setiap saat." Lalu Sungma pun tersenyum sambil berkata, "Baiklah, aku berjanji akan membuat Jingsun membayar atas perbuatannya. Apakah ada cara untuk menghilangkan rasa sakit yang dirasakan Wan Wan?" Lalu sistem pun menjawab, "Kita harus mendapatkan mata musim semi dari Hausan yang dapat meringankan rasa sakitnya."
Lalu Sungma pun berkata, "Wan Wan, kamu tinggal di aula kuil ini dulu, jangan keluar dan berjalan-jalan. Matamu sim-semi dari hausan dapat meringankan rasa sakitmu. Aku akan mencoba membantumu semaksimal mungkin." Lalu gadis hantu itu pun berkata, "Sungma, terima kasih atas kebaikanmu." Lalu beberapa saat kemudian terlihat air terjun di sana dan Sungma berkata, Sistem, mari kita lihat mata airnya." Wah, tempat yang sangat indah. Lalu Sistem pun berkata, karena bocah itu Jingsun, ia tahu bagaimana cara mengubah manusia menjadi hantu. Aku yakin pasti ada seseorang ahli di sekitarnya. Kita tidak bisa menganggapnya enteng. Di sana Sungma pun berkata, "Tunggu apa lagi? Ayo kita segera mulai pelatihannya." Sambil terlihat di sana Sungma yang tersenyum. Lalu beberapa saat kemudian di hotel terdapat gadis itu sedang mandi. Lalu di sana terdapat Daki yang sedang menonton TV dan ia pun bergumam, "Tengah malam begini dia datang ke tempatku untuk mandi. Apakah ada tujuan lain? Tenang saja, ada aku Daki yang akan membuatmu merasa nyaman." Hehehe. Sambil ia berdebar-debar di sana, lalu terdengar suara yang berkata, "Terima kasih kakak, aku sudah selesai mandi." Sambil terlihat wanita itu yang akan mencekik Daki dari belakang menggunakan tali, dan di sana Daki pun berkata, "Tentu saja tidak perlu sungkan." Dan ia pun menoleh dan berkata, "Karena kamu sudah selesai mandi, jangan hanya berdiri di sana, kemarilah temani aku nonton film." Lalu tiba-tiba gadis itu pun menyembunyikan talinya dan berkata, "Kebetulan aku sedang bosan." Lalu ia pun bergumam, "Aku harus mencari cara kesempatan untuk menghabisinya." Dan ia pun berkata, "Film apa yang akan kita tonton? Aku lebih suka film horor." Sambil terlihat Gunung Semeru di sana yang dilirik oleh Daki. Lalu Daki pun berkata, "Apa? Film horor?" Lalu gadis itu pun berkata, "Ya, aku sangat suka film horor, tapi aku sangat takut bagaimana kalau kamu menemaniku menonton film horor." Tapi tiba-tiba dari pintu terdengar suara bel yang berkata, "Ding dong." Lalu Daki pun berkata, "Tunggulah sebentar." Lalu Daki pun membuka pintu itu dan berkata, "Kawan, kamu datang ke sini tepat waktu." Ternyata itu adalah Sungma yang sudah basah kuyup. Di sana Daki pun berkata, "Kamu sudah dari mana? Dan apa yang terjadi dengan tubuhmu itu?" Lalu Sungma pun menjawab, "Jangan banyak tanya, aku harus mandi, aku sangat panas." Lalu di sana terlihat gadis itu pun melambai ke arah Sungma, dan Daki pun berkata, "Ini tetangga sebelah, air di kamarnya tidak berfungsi, jadi dia meminjam milik kita." Lalu Sungma pun berkata, "Ya, kalian bisa berbincang saja dulu, aku harus mandi." Dan di sana gadis itu pun berdiri dan berkata, "Hei, aku Robin." Lalu Daki di sana pun berkata, "Sebenarnya apa yang terjadi?" Lalu Sungma pun menjawab, "Jangan banyak tanya lagi, kamu sangat hebat, semoga beruntung." Sambil ia pergi meninggalkan Daki dan wanita itu. Lalu di sana terlihat kamar mandi dan Sungma yang sedang mandi di sana. Ia berkata, "Tempat ini sangat luar biasa. Sistem bilang jika aku berlatih selama 3 hari, maka aku akan menjadi benar-benar sangat kuat." Tapi tiba-tiba terdengar pintu yang diketok. Di sana Sungma pun berkata, "Siapa di sana?" Ternyata itu adalah gadis Sadi yang bernama Robin. Ia pun masuk ke dalam kamar mandi itu sambil berkata, "Sepertinya rambutku tidak sepenuhnya bersih, aku ingin mencucinya lagi. Aduh, mau ini apa yang terjadi?" Lalu ia pun berkata, "Aku hanya akan mencucinya dengan cepat." Sambil terlihat Daki yang sudah di belakang kursi. Di sana Sungma pun matanya perih dan berkata, "Jangan datang dulu, aku masih belum menggunakan pakaian." Dan gadis itu pun berkata, "Aku juga tidak menggunakan pakaian." Sambil ia berada di belakang Sungma. Tapi ternyata gadis itu pun mengeluarkan pisau dan berkata, "Tenang saja, kamu tidak usah malu, aku akan membuatmu sangat nyaman." Sambil ia akan menusuk Sungma dari belakang. Tapi tiba-tiba gadis itu pun malah ditodong dengan pisaunya sendiri. Di sana Sungma pun berkata, "Nona Robin, jika kamu memang benar-benar ingin mencuci rambutmu, maka kamu tinggal memanggilku untuk keluar, bukan malah masuk dengan seenaknya." Tapi tiba-tiba handuk yang berada di Robin itu pun terlepas. Di sana ia pun malu dan berkata, Tolong."
Dan entah apa yang terjadi di sana ya Mok. Tapi beberapa saat kemudian terlihat Sung Ma yang berkata, katakan padaku siapa yang mengirimmu ke sini, apakah itu Xing Shun? Ternyata gadis itu pun sudah diikat dan ditaruh di kasur. Ia pun berkata, Xing Shun yang mana? Apakah Maulana Xing Shun atau Malik Xing Shun? Kusarankan segera lepaskan aku, karena sebentar lagi saudaraku akan datang. Saudaraku bernama Neulan, dia murid terbaik Klan Pedang. Pernahkah kamu mendengar tentang 100 pedang bela diri terbaik? Lalu Sung Ma pun menjawab, apakah menurutmu jika kamu menyebutkan semua keunggulannya, aku akan takut dan langsung memanggilmu sang ratu? Sambil Sung Ma akan memegang gadis itu, dan gadis itu pun berkata, hei, apa yang kamu lakukan? Saudara, cepatlah datang dan selamatkan aku. Api tiba-tiba terdapat kaki yang menendang di sana, dan Sung Ma pun terlempar menabrak tembok. Dan di sana ternyata yang menendang adalah saudara dari gadis itu. Ia berkata, berikan padaku labu merah itu, sambil ia menghancurkan pintu di sana dan bersambung. Mok.